Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Gustian. Dan saya Syahrul Faiki. Kami dari SMK Negeri 6 Bandung, jurusan Teknik Konstruksi Kayu atau Teknik Sipil, kelas 10 TKK 3. Kami akan mewawancarai guru ukur tanah SMK Negeri Bandung untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan ukur tanah. Pak, boleh bertanya nggak mengenai ukur tanah? Mengenai ukur tanah, Iya, Pak. boleh silakan, apa pertanyaannya? Ya, pengertian dari ukur tanah itu apa, Pak? Nah, pengertian daripada ilmu ukur tanah itu, jadi ukur tanah itu adalah awalnya itu induknya adalah ilmu geodesi, ya. Ilmu geodesi itu mempunyai dua maksud atau dua tujuan. Di antaranya ada tujuan ilmiah dan tujuan praktis. Sementara tujuan ilmiah itu sendiri adalah untuk pengukuran untuk menggambarkan permukaan bumi. Sementara yang dimaksud dengan arti praktis itu adalah hanya sebagian kecil saja dari permukaan bumi yang dinamakan peta. Nah, di sini mungkin nanti akan lebih banyak berkaitan dengan peta. Nah, jadi itu diantaranya untuk pengertian daripada ilmu ukur tanah. Jadi ilmu ukur tanah itu hanya sebagian kecil dari ilmu yang lebih luas yang dinamakan ilmu geodesi, yang terbentuk dalam dua maksud, ada maksud ilmiah dan ada maksud praktis. Nah, yang lebih dipelajari nanti, lebih banyak dipelajari itu yang nomor 2, yaitu ilmu ukur tanah yang berkaitan dengan maksud praktis. Itu akan lebih banyak di peta. Atas yang berikutnya yang ingin ditanyakan itu apa lagi? Tujuan dari ukur tanah untuk apa saja itu? Ya, sementara tujuan daripada ilmu ukur tanah itu adalah pertama tujuannya untuk mengetahui bentuk permukaan bumi, diantaranya tentang konturnya, ya. Itu kaitan dengan beda tinggi, ya. Kontur itu kaitan dengan beda tinggi atau dengan kata lain relief, beda tinggi atau kontur. Kemudian tujuan yang lainnya itu selain untuk mengetahui beda tinggi tanah, juga untuk mengetahui luas tanah. Ya, karena di masing-masing daerah atau masing-masing tempat itu sudah jelas batas-batas tanahnya, sehingga dengan diketahuinya batas-batas tanah, maka tidak akan ada orang lain yang saling mengaku tanah itu sendiri. Oleh karena itu, setelah diketahui batas-batas tanahnya, jelas harus segera dibuatkan sertifikat tanah, karena sertifikat tanah itu sudah mempunyai kekuatan hukum. Dan biasanya yang badan yang yang berhak menyertifikatkan tanah itu adalah biasanya BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kemudian didaftarkan, diukur ulang tentunya oleh BPN. Kemudian setelah diukur ulang oleh BPN, maka dibuatkan sertifikatnya, sehingga tanah kepemilikan tanah tersebut adalah betul-betul dilihat dari hukumnya itu sudah jelas berkekuatan hukum dengan adanya sertifikat. Kemudian tujuan yang lainnya adalah untuk mengetahui panjang atau arah, ya. Misalnya begini, kita tidak akan bisa mengetahui ukuran atau jarak dari titik A ke titik B tanpa dilakukan pengukuran. Tidak bisa kita menentukan jarak dari titik A ke titik B dengan cara dikira-kira. Jadi tidak ada istilah dikira-kira, ini harus fakta, ya, harus benar. Maka oleh karena itu, jarak dari titik A ke titik B itu diukur dengan alatnya, di antaranya adalah pita ukur. Nah, ketika kita akan mengukur jarak oleh pita ukur, yang pertama kali harus kita pahami di sini adalah pertama cara membaca pita ukur. Itu
harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian setelah paham membaca jarak pada pita ukur, tentunya yang harus diperhatikan pada pita ukur itu sendiri, letak manometernya itu di mana? Letak manometernya di mana? Sehingga mengukur dari titik 1 ke titik 2 atau dari titik A ke titik B itu mulai betul-betul dari 0 meter. Kemudian ditarik ke titik berikutnya dengan cara tarikannya juga itu membentang dengan baik, artinya datar, baru dibaca angkanya berapa meter yang ada di titik tersebut atau di titik B, baru itu dicatat. Nah, kemudian ukuran-ukuran itu dampaknya nanti apabila kalian bisa mengukur panjang arah tersebut, dampaknya untuk kesemuanya. Misalnya mengukur lebar jalan, kemudian dalam bangunan banyak yang harus diukur, dalam ukur tanah itu sudah jelas. Nah, jadi dengan bisanya kalian membaca pita ukur, maka kalian bisa mengukur apa saja. Bisa mengukur apa saja. Dan ini harus betul-betul dikuasai dan harus dihindari yang namanya salah membaca jarak. Karena salah membaca jarak itu merupakan kesalahan yang fatal. Kemudian membaca jarak pun itu harus pakai logika. Katakan kalau kalian mengukur jarak dari ujung meja ini ke ujung meja ini, dari ujung meja ini ke sini, di sini jatuh angka 90. Kalau kalian nulis 90 meter, pakai logika, masuk akal tidak dari sini ke sini 90 meter. Nah itu, jadi selalu pakai logika. Ini masuk akal nggak jarak segini. Tapi yang jelas, apa yang harus dibaca pada titik tersebut, itulah yang harus dibaca. Itu tentang panjang arah. Kemudian ada untuk mengetahui beda tinggi juga, untuk mengetahui luas tanah juga, untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknik. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau teknik dasar untuk mempelajari ukur tanah itu bagaimana, Pak? Ya, teknik dasar untuk melakukan pekerjaan ukur tanah itu tentunya juga tidak langsung ke alat ukur yang yang seharusnya. Itu ada teorinya dulu, tidak langsung ke praktek. Karena teori praktek itu saling berdampingan. Orang tidak mungkin bisa langsung praktek tanpa ada teorinya. Kaitan dengan yang ditanyakan tadi, jelas kita harus mempelajari dari dasar atau dari awal. Seperti halnya kalau dicontohkan dengan sekolah, tidak mungkin kalian itu sekolah langsung masuk ke SMK tanpa melalui SD, SMP, tidak mungkin langsung masuk ke TK. Nah, jadi dipelajari dari dasar. Dari mulai alat-alat sederhana, kemudian dari alat sederhana meningkat ke alat-alat optik. Yang jelas di sini ada teorinya dulu, kemudian setelah teori baru ada pengoperasian alat, atau cara mengoperasikan alat. Itu jelas harus dikuasai dengan baik. Kemudian selain itu apa lagi? Pak, kalau hal-hal yang harus diperhatikan saat pengukuran tanah itu apa saja? Ya, hal-hal yang harus diperhatikan saat pengukuran tanah pertama, pastikan dulu tanah yang mau diukur. Kemudian setelah dipastikan dengan cara kita survei ke lokasi tersebut, tentukan atau pastikan lagi titik-titik batas tanah, sehingga tanah yang diukur dengan tanah yang tidak diukur itu batasnya betul-betul sesuai. Jangan sampai misalkan tanah yang akan diukur tapi kalian membuat titik batas tanah yang diukur di tanah orang lain, itu akan menjadi masalah. Nah, untuk mengetahui bahwa titik itu disetujui oleh tanah yang akan diukur dengan tanah orang lain,
izin, maka harus ada dari kedua belah pihak. Kalau kita menentukan titiknya di sini, apakah tanah yang di sini setuju tidak bahwa itu batasnya? Kalau tidak setuju, maka jangan diukur dulu, harus dirundingkan. Setelah semuanya menyepakati, baru pelaksanaan pengukuran dimulai. Sehingga ketika kita mengukur tidak ada kendala apapun. Terus alat-alat apa saja yang sering digunakan dalam pengukuran tanah? Ya. Kaitan dengan alat-alat apa saja yang digunakan untuk pengukuran tanah itu jelas banyak ya, banyak. Yang antara yang intinya adalah itu pertama dari mulai alat sederhana itu adalah galon ya. Galon jelas berfungsi untuk memberi tanda pada titik tersebut. Apabila titik tersebut tidak kelihatan, maka diberi tanda dengan galon. Kemudian ada pita ukur. Ada pita ukur itu untuk mengukur jarak, ya, untuk mengukur jarak. Kemudian ada lagi semacam kompas, kemudian ada lagi semacam prisma, ada lagi semacam klinometer, meningkat kepada alat optik juga itu macam-macam. Ada yang dinamakan alat penyipat datar, ada yang dinamakan alat penyipat keluar. Alat penyipat datar itu adalah fungsinya untuk mengetahui beda tinggi tanah. Sementara alat penyipat ruang atau boleh dikatakan dengan teodolit itu multifungsi, bisa untuk membaca sudut, bisa untuk beda tinggi. Itu semuanya itu jelas-jelas harus dikuasai sebelum ke lapangan. Itu diantaranya peralatan cukup banyak untuk peralatan ukur tanah. Apa lagi? Kalau alat-alat sederhana dan ukur tanah itu apa saja Ya, yang sering digunakan di lapangan? alat-alat sederhana pada ukur tanah yang sering digunakan di lapangan itu biasanya pita ukur ya. Biasanya pita ukur. Pita ukur itu yang paling sering digunakan karena yang namanya ngukur tidak lepas dari jarak. Itu biasanya yang paling banyak digunakan adalah pita ukur untuk alat sederhana. Terus kalau alat modernnya apa saja yang sering digunakan? Untuk alat modern yang sering digunakan itu tergantung pekerjaannya. Kalau pekerjaannya untuk beda tinggi, biasanya hanya menggunakan pesawat datar. Tapi kalau misalkan pekerjaannya selain beda tinggi masuk, pekerjaan lain masuk, itu biasanya menggunakan teodolit. Nah, teodolit itu banyak sekali macamnya. Ada ada TS atau total station yang sistemnya sudah sistem digital ya. Jadi alat penyipat tulang atau teodolit itu ada yang manual, ada juga yang modern. Yang modern itu yang sudah sistemnya sistem digital. Itu saja mungkin untuk peralatan. Cukup sekian aja Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tadi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Eldorado Prastia. Perkenalkan, nama saya Devnan Nobiranto Putra. Kami dari SMK Negeri 6 jurusan Teknik Konstruksi Kayu atau Teknik Sipil. Di sini kami akan menerangkan tentang peralatan ukur tanah sederhana. Nah, yang pertama adalah ini adalah salah satu alat ukur tanah sederhana. Namanya adalah yalon. Yalon ini fungsinya adalah untuk memberi tanda titik-titik pada tanah yang akan diukur. Nah, yalon ini cara pemakaiannya adalah dengan cara ditancap. Nah,
jika kita ingin memperpanjang yalon ini agar ketika jarak jauh terlihat jelas, kita bisa memperpanjangnya dengan cara memutarkannya. Putarkan, kemudian ini ditarik. Nah, ditarik, kemudian kunci lagi. Nah, seperti ini misalkan. Ini tinggal ditancap. Nah, nanti berdiri seperti ini. Ini diberi kuncing-kuncing untuk agar mempermudah penancapannya ke dalam tanah. Kemudian alat ukur yang kedua yaitu pen baja. Pen baja ini hampir sama dengan yalon, yaitu fungsinya sama dengan yalon, yaitu dengan menentukan titik batas tanah. Contohnya seperti ini, yaitu dengan menancapkan tanda titik tanda titik tanda tersebut kepada tanah seperti ini. Nah, alat yang ketiga adalah ini disebut statif yalon. Statif yalon ini berfungsi untuk memperkokoh berdirinya yalon apabila misalkan tanah atau jalan yang akan kita ukur tidak berbentuk tanah, jadi bukan tanah. Misalkan adalah semen atau aspal. Nah, jadi saat menggunakan yalon untuk menentukan titik-titiknya, kita bisa memperdirikan ini. Cara pemakaiannya seperti ini. Nah, ini harus tegak lurus. Kemudian kita pasang yalon. Karena yang ujung ini ukurannya besar, jadi tidak dapat masuk ke sini. Jadi kita bisa membalikannya seperti ini. Nah, sekarang ini sudah berdiri. Jadi seperti ini penggunaannya. Kemudian kita ukur. Kita ukur sendiri. Kita ukur adalah alat untuk mengukur jarak. Nah, kita ukur ini ukurannya berbeda-beda, ada yang 50 meter dan sebagainya. Di sini saya menggunakan yang 50 meter. Nah, kita ukur saat penggunaannya, ada yang di sini 1 senti, ada yang 1 sentinya dari sini. Nah, kita menggunakan yang di sini 1 senti. Nah, untuk mengukur menggunakan pita ukur, kita misalkan mengukur dari sini ke titik sana, ke titik bata misalkan. Bata. Seperti begini. Nah, ini dihitungnya adalah 50. Adalah 1 meter 50 1,538. Jadi hitungannya adalah meter, sentimeter, kemudian desimeter. Nah, jadi dapat ditulis, jika dalam buku dapat ditulis 1,538. Jadi di belakang koma ada 3 angka, yaitu senti dengan desi. Lanjut. Yang lain kamu. Kemudian kompas. Kompas sendiri berfungsinya adalah untuk menentukan sudut-sudut pada tanah. Contohnya, nah, kompas seperti ini. Nah, cara bukanya adalah, nah, ini contoh kompas yang kita gunakan. Nah, caranya adalah dengan membukanya, kemudian ini harus lurus. Nah, ini dibuka, kemudian ini dibuka. Ambil statik kompas.
ini. Nah, kompas ini sudah siap pakai. Kemudian Ini adalah statif kompas. ini adalah statif kompas. Fungsi statif kompas adalah untuk memperkokoh berdirinya kompas atau untuk berdiri kompas agar tetap dalam keadaan yang kita inginkan. Statif kompas ini bisa dikunci. Jadi dibuka dulu. Nah, kemudian panjangkan. Kemudian ini dibuka. Jadi ini jadi panjang. Kemudian yang ini buka kuncinya, kemudian kunci lagi. Kemudian yang satu lagi terakhir buka, kunci lagi. Nah, seperti ini. Misalkan. Ini sama seperti statif galon, hanya saja ini untuk kompas. Kemudian kita pasang, ini dibuka dulu. Pasang. Nah, kita pasang seperti ini. Kemudian kunci lagi agar tidak jatuh. Nah, untuk kompas ini bisa diputar-putar. Nah, cara pemakaiannya yaitu kita mencari 0 derajat 0 detik dulu. Nah, misalkan seperti ini, 0 derajat 0 detik, berarti ke utara. Nah, 0 derajat 0 detik. Apabila kompas bergerak terus, maka kita bisa menekan ini. Nah, ditekan, kita cari 0 derajat. Nah, di sana 0 derajat. Nah, ini sudah pas 0 derajat. Nah, kemudian ini ada gelembungnya. Nah, gelembung ini gunanya untuk mengetahui apakah kompas ini sudah datar atau belum. Nah, caranya adalah dengan digoyangkan seperti ini. Nah, jika ada titik gelembung itu sudah digaris, berarti ini kompas sudah pas. Nah, kemudian lanjut ke alat ukur selanjutnya. Bawa. Kemudian pentaprisma. Pentaprisma adalah Ini adalah pentaprisma. Salah satu alat ukur tanah yang gunanya untuk menentukan titik-titik dari tanah yang akan diukur. Misalkan ini adalah dibuka dengan cara digeser. Oh iya. Pause lah, pause. Pause mulai, pause. Sudah. Nah, lanjut. Ini caranya dengan cara diputar. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Di sini ada cermin. Nah, ada pulpen.
ini di sini dalam pentaprisma ada 3 cermin. Cermin yang atas, tengah. Nah, tengah ini ukurannya sangat kecil. Nah, dan yang paling bawah. Nah, cermin yang paling atas yaitu untuk melihat yang ada di sebelah kiri. Nah, cermin yang tengah untuk melihat yang ada di depan. Misalkan di sana nanti akan terlihat dalam cermin yang tengah yang kecil. Nah, cermin yang paling bawah untuk melihat yang di kanan. Seperti ini terlihat. Oh. Nah, Baik, itu saja alat ukur yang bisa kami sampaikan, yang sudah kami ketahui dan pelajari. Jadi semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Hal itu sangat menguntungkan bagi kami. Nah, terima kasih. tidak.